Saatnya bayi aktif bersama Buah Hati dan Haggis. Hei, kamu kok diam aja sih? Aunty, tapi kalau misalnya diam-diam gini, kayaknya dia udah nggak comfort. Biasanya harus aku cek dulu. Oh, coba dicek dulu. Diapersnya dicek iya, ya. coba mami ceki-ceki. Udah penuh kali ya? Dia tuh kalau misalnya udah pipis gitu kan berulang kali bisa ya kalau pakai diapers. Tapi kalau udah nggak nyaman, dia pasti diem. Oh, artinya udah biasanya anak kecil gembol. nangis, tapi dia justru diam Ini ya? like daddy, Luar daddy biasa. so quiet ya daddy. Mau ganti sekarang? Yuk, Yuk, yuk. kita Tapi cari ini tempat. lagi gimana nih? Gak apa-apa, tinggalin dulu aja, ntar minta tolong yang lain untuk bisa. jagain Untuk ya. dilanjutin makan sama yang lain. Yuk, Diva mau digantiin dulu ya, diapersnya ya. Yuk, Temenin sama tante Dona ya. Yuk, let's go. Diva mau ganti diapers Udah ya. diam terus, itu udah gak nyaman ya kan sayang ya? Dia diganti aja. Iya ya. Kalau baby udah full gitu kan, misalnya kayak dia tuh orangnya ini ringkih apa? Kalau misalnya udah gitu nggak nyaman. Oh sambil berdiri aja deh kalau gitu ya. Karena Haggis dry pants kan aku pakainya yang pants nih. Jadi gampang ya. Nah tinggal dibuka. Aunty Dona boleh nggak bantu sobekin? Oh, boleh aku bantuin ya. Samping ya. Tinggal dirobek, disobek nih kiri sama kanannya. Oh, ya mulai nggak bisa diem dia. Iya karena Tapi tadi memang kalau dilihat kalau di Divo ini juga termasuk bayi yang aktif ya kan. Banget. Kalau cowok apalagi pasti lebih aktif lagi. Lucu ya pemirsa ya. Nah, kalau misalnya itu nanti kalau bisa kirim videonya atau juga foto-fotonya nanti bisa dikirim ke Buah Hati dan bisa ditampilkan di Buah Hati. Yuk kita lihat ini nih ada bayi-bayi aktif yang lainnya seperti Divo nih. Ini dia. Saatnya bayi aktif bersama Buah Hati dan Haggis. Satu, aku sayang you. Hai. Digigit, jangan digigit. Kakinya masuk satu. Tuh kan baby semangat aktif tuh bisa sambil berdiri kalau pakai Haggis dry pants. Udah gitu Don. Ini kan sirkulasi udaranya bagus banget. Jadi baby nggak cepet ruam. Satu lagi sama. Jadi kalau baby aktif seperti ini, kasih nanti kakinya. Dia tetap enak buat beraktivitas. Oke, bikin. Nah, udah pas. Gampang kan ya? Nah, Ada pakai celana juga sekarang. Yuk kita keluar yuk kita jalan-jalan lagi. makasih Aunty. Asik-asik ketawa aja nih mami sama Aunty ya. Seneng banget mamanya ya, karena banyak sekali jajanan-jajanan. Betul. Untung udah gak zamannya ngidam ya, Neng. Ih, Udah keluar. ngidam nggak dulu? Sedikit, tapi gak nyusahin suami sih Aku pastinya. tahu kamu ngidamnya apa. Beli roti unyus Bogor. Nyusahin suami itu namanya. Itu enggak, tapi Aku. kebetulan dari sini aja yang pengen kesana. Halo, Kan biar anaknya Karen. gak ngecas katanya. Tapi kalau sempet gak ngalamin Ngidam? ngidam kayak gitu, pengen Aku apa gitu mungkin- Pak Samil? Makanan enggak, tapi aku pengen cuci pipi suami aku setiap pagi dan malam. Kasihan amat, tapi pernah ngecas gak Divonya? Katanya kalau tumbuh gigi begitu ya? Oh iya, kalau tumbuh gigi kan juga kadang keluar banyak air liur ya. Tapi katanya pemirsa nih ada juga nih yang informasi apakah itu mitos atau nggak sih kalau misalnya ibunya lagi hamil, anaknya kalau nggak kesampaian pengen sesuatu, anaknya jadi ngecas terus, Nah. keluar terus air liurnya. Itu asli apa mitos? Nah, itu fakta atau mitos? Nah, kita lihat yuk informasinya. Yuk. Ini dia. Bundanya Uyong-Uyong, namanya Narayong Nandira. Haha, lucunya si Nandira kalau sang bunda bernyanyi langsung deh beraksi. Tapi kalau sedang serius seperti ini, wah bisa sampai ngeces.
Nah, beda lagi cerita Rai. Walaupun usianya baru 13 bulan, si ganteng ini sudah pandai baca buku dan bercerita loh. Oh, ada rabbit. Iya, ada fish. Tuh, lihat aja. Saking asiknya membaca, Rai juga suka ngeces. Hihihi. Kira-kira apa ya penyebab Nandira dan Rai ngeces alias mengiler seperti ini? Jangan-jangan bundanya dulu ngidam tapi nggak kesampaian. Enggak sih, aku nggak pernah ngidam. Bahkan aku tuh sama sekali tidak pernah merasakan yang namanya ngidam. Jadi maksudnya nggak pernah ada yang punya keinginan apa gitu, enggak. Karena selama bayi tuh dia nggak pernah ngeces gitu kan. Nah baru ngeces tuh pas kebelakangan ini 11-12 bulan lah. Mbak, aku dari pas aku hamil aku terus terang aja aku sama sekali nggak ngidam. Bengong. Soalnya kalau bengong karena rongga mulutnya mangap ya Mbak ya gitu. Jadi pastinya jadi lebih ilernya lebih keluar gitu. Ternyata hanya mitos ya. Mengiler alias ngeces alias drooling bisa dijelaskan secara ilmiah kok. Anak itu pasti akan mengalami fase ngiler atau drooling karena ya memang sudah saatnya dia lebih banyak memproduksi yang namanya, kita bilang itu ngiler tuh saliva, karena saliva itu memang dibutuhkan untuk persiapan anak bayi tersebut belajar untuk mengunyah. Di sini mengunyah dalam arti mengunyah solid food, jadi makanan padat. Tapi kan kadang-kadang aduh takut ya kasih makanan padat nanti begini gitu. Jadi yang gampang telennya dan yang cepat habisnya itu yang biasanya sering dilanjutkan. Padahal bayi itu antara umur 6 sampai 9 bulan itu adalah pembelajaran proses mengunyah dan menelan yang baik. Jadi kalau tahapan itu tidak terlampaui dengan baik ya kesananya pasti ada gangguan juga jadinya. Tuh kan, jadi bukan karena ibunya ngidam gak kesampaian ya. Salah satu cara untuk mengatur agar air liur tak sampai menetes keluar alias ngeces memang dengan cara mengunyah. Refleks otot dalam mulut bisa terlatih untuk menelan. Tapi perlu diingat, si kecil yang masih berusia di bawah 2 tahun masih wajar kok untuk memproduksi air liur berlebih. Namun kalau sudah di atas 3 tahun masih juga ngeces, sebaiknya sih diperiksakan ke dokter ya. Takutnya ada gangguan refleks menelan. Ini mainan aku. Kamu suka main-main ini ya? Cari-cari. Bisa ini. Kalau anak cowok pasti mainannya gitu ya. Ini setir, berlatih nyetir tuh. Nah ini kebetulan banget nanti setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar permainan anak. Seperti apa Vivi juga suka beli mainan untuk Divo. Jadi jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di Buah Hati. Nih, ada lagunya. Iya, ontik lah. Tut. Diva, hati, positing, buah hati.